Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Aris Gondobuwono, kembali ke Aris Gondo Channel. Ini channel saya. Intermezzo lah, ini sekedar guyonan atau intermezzo yang benar-benar nyata. Ini adalah pengalaman saya waktu itu mencalonkan kepala desa. Kemarin saya sudah cerita season pertama, ini season kedua untuk pengalaman. Ini untuk memberikan pelajaran kepada rekan-rekan yang mau mencalonkan kepala desa, yang harus benar-benar diperhitungkan matang-matang. Ini cerita, saya membuka cerita dengan pengaruh aura mistik. Seorang kepala desa, calon kepala desa itu biasanya masih banyak aura mistiknya, yang artinya dengan kekuatan-kekuatan ya pakai paranormal atau pakai dukun dan sebagainya. Itu pertama yang saya ceritakan adalah di sini dukungan dengan dukun. Ini dengan dukun. Mari saya ceritain. Pengalaman saya pertama mencalonkan, pertama sekali itu saya pakai seorang kiai, atau disarankan saya sholat itu waktu itu di musola. Muatannya musola di sebelahnya itu dulunya ada tempat kepala desa yang paling dulu, katanya ngambil wahyunya di situ. Jadi disarankan saya sholat di situ. Tapi kenyataannya tidak tahu kita itu, waduh, keserang itu waktu saya itu kayak apa itu, saya itu jatuh waktu sholat, digotong tulang ini saya waktu itu. Memang benar-benar terjadi seperti itu ya. Itu katanya mau apa, saya ini mungkin tidak kuat wahyunya atau gimana, kurang tirakatnya atau gimana, tidak tahu. Waktu itu ya sudah serius. Nah, itu itu menggunakan seorang kiai atau seorang dukun. Saya gagal itu waktu pertama kali itu karena di samping itu sudah saya ceritakan di season pertama, kegagalan saya di season pertama ini masalah dukun. Terus yang kedua, pertama nggak begitu sih. Yang kedua itu agak maju sih dukunnya. Waktu itu saya disuruh boyong. Kalau orang calonkan kepala desa itu kan katanya disuruh boyong. Boyong itu ya pindah. Tapi lucu itu. Lucunya itu pindahnya gimana? Lucu itu pindahnya itu, saya di Lor Wetan, kalau dari rumah saya itu di Lor Wetan. Lor Wetan itu harus yang paling Lor Wetan pojok desa. Padahal di situ kali sama ada bambu itu. Nah, saya di situ. Itu sarannya Mbak Dukun. Nah, saya ingin menang kok. Saya mencalonkan diri kan ingin menang. Tak turuti itu waktu itu. Ya, saya turutin. Waktu itu saya di mana itu, di bawah pohon bambu di dekat kali. Nyamuknya luar biasa, jengklong wis nyokoti gak karu-karuan. Pakai obat nyamuk itu sudah tidak mempan karena di situ tempat sarangnya nyamuk. Mulai dari sore itu saya sudah pindah, sampai berangkatnya itu dari situ kata Mbah Dukun, mau ingin menang, mau saja saya waktu itu. Aduh, pusing nih. Wah, itu. Saya berangkat dari situ juga. Itu yang pertama. Yang kedua, saya disuruh mengambil tanah bengkok. Tanah bengkok. Saya suruh ngambil tanah bengkok. Muter sama istri saya lagi. Istri saya lagi itu waktu itu gerimis-gerimis pakai payung berdua itu kayak manten anyar itu. Tapi malam hari jam 11 malam saya sudah mulai mutar bengkok sama istri saya, membawa kendil
Kendil itu kalau ya kayak sebangsa kendi tapi yang besar itu, digendong pakai jarik, mutar itu udah gerimis-gerimis. Waduh, sengsara sekali itu. Udah gerimis-gerimis, kita mutar mau ngambil bengkok itu harus mutar dulu. Itu waktu itu padi hampir panen, jadi setengah dada ini tingginya. Waduh, susah sekali itu waktu itu. Bleset-bleset, lunyu-lunyu dalane nih. Dalane lunyu. Jalannya itu licin sekali. Waktu mutar ngambil tanah bengkok itu ada sengsara. Istri saya jatuh lagi, namanya malam jam 11 itu gelap sekali. Kita hanya pakai senter aja, senternya ndak boleh yang terang, jadi senter-senter yang biasa itu kayak korek itu. Jadi kita sudah mutar, sudah tuh ngambil tanah bengkok karena 5 blok ya, kita menjadi ngambil itu tanah itu bunderin-bunderin tuh 5, suruh masukkan kendil. Saya pulang, sudah pulang itu. Waktu itu pulang saya taruh rumah. Itu pengalaman yang mistik yang seperti itu. Jadi itu tanahnya itu harus dikasih bunga, terus harus dikasih, waktu itu minyaknya aja mahal sekali tuh. Berapa juta ya, lupa waktu dulu itu. Beli minyak apa itu, suruh tanahnya tuh ngasih minyak. Tapi ternyata aduh pusing, nggak ada pengaruhnya juga gitu. Setelah itu kalau dukungan sih sudah lumayan waktu itu, banyak yang dukung waktu itu karena itu. Ternyata kalah lagi dengan uang. Ini yang jadi masalah ini. Kalau orang mencalonkan kepala desa, kalau bisa ya harus pakai uang ayo, rasa piye-piye, rasa macam-macam, di duit dadi bandem nih wong-wong itu. Jadi itu kalau bahasanya ya, namanya bahasanya itu adalah bahasa gepyokan, atau namanya bahasa bom-boman, atau namanya bahasa apa ya, bahasa gepyokan, bom-boman, serangan pajar, gila itu. Jadi orang itu diserang pakai uang. Kita sudah pakai dukun, ya, kita sudah pakai dukungan waktu itu, tapi tetap kalah dengan uang. Uang ini adalah nomor satu, paling nomor satu. Dukun sudah pakai, dukungan sudah pakai. Dukungan tuh banyak waktu itu, sebelum ada bom-boman, sebelum ada gepyokan, itu uang mas. Jadi masih banyak kelihatannya dukungan-dukungan itu. Seperti itu. Terus pengalaman lagi ada yang mungkin yang ketiga atau keempat kalinya ya saya nyalon itu. Saya udah 5 kali nyalon. Terus masalah itu waktu itu saya suruh beli ayam. Ayam itu untuk tanda nanti jadi atau tidak jadi calon. Saya beli ayam waktu itu, ayamnya jago yang bagus tuh, Bangkok waktu itu. Saya kurung waktu malam itu wah keluruk terus, mulai dari mulai dari sore itu keluruk. Berarti dukungannya banyak ini saat itu. Pasti dukungannya banyak. Memang dari dulu saya mencalonkan kepala desa, 1 kali pertama saya pakai uang, dan gepyok juga waktu pertama kali saya nyalon. Tapi saya kalah waktu itu. Karena waktu itu kalah dengan politik, masalah umur. Itu sudah season pertama, sudah saya ceritakan itu banyak macamnya. Jadi saya pakai jago keluruk terus jam 2:30 atau hampir jam 3 jago ini diem, kayak lemas gitu, kayak mau mati gitu. Aduh, ada apa ini? Wah, jangan-jangan nggak jadi. Benar,
ada uang 250 juta keluar. Itu info dari. Jadi bom-boman lagi. Jadi jagoku lo kalah. Kluruk dukun itu kalah. Kluruk. Jam 3 ada bom-boman. Dang. Ternyata kita tetap kalah lagi. Dukun itu kalah dengan duit. Dukungan kalah dengan duit. Nah itu saya heran. Waktu itu diakali lagi sama dukun supaya bisa kembali ke pendukungnya bisa kembali ke saya. Waktu itu saya berangkat itu sudah diatur. Wong ada jalan mau menuju kantor desa itu jalannya bagus, lewat depan. Nggak boleh sama dukunnya itu. Harus lewatnya nyolot pagar karena di situ ada rajahnya. Apabila melewati situ sudah dirajah katanya sama calon kepala desa lainnya, lawan saya itu. Jadi di situ dukun perang dukun. Pusing pokoknya. Jadi dukun perang dukun. Ini jadi yang pusing. Saya tidak bisa itu. Jalan dari rumah sudah diatur, lewatnya sudah diatur. Gitu. Nah, jadi biar orang itu kembali karena sudah digebyok tadi. Digebyok itu, dibom-boman itu tadi. Jadi saya kembali, biar itu kembali ke saya, itu pendukung saya. Dengan lewat saya itu dari rumah suruh apa itu menelan kelereng. Jadi kon ngemut neker, besar nekernya segini nih. Jadi kok suruh ngemut, katanya itu biar bisa menarik perhatian orang itu. Waduh, neker bisa menarik perhatian. Saya ngemut itu sampai apa itu, aduh, hampir muntah itu. Saya udah nggak kuat lagi itu. Waktu sebelum penghitungan saya keluarin. Katanya itu saya disalahkan. Katanya tidak jadi karena kelerengnya dikeluarin. Lah sudah betah lagi kok, dari pagi kelerengnya besar lagi. Lutak lutuk di sini tuh. Jadi heran saya itu seperti itu. Tapi tetap lagi dukungan kalah tetap dengan uang. Itu pengalaman, benar-benar pengalaman ini. Benar-benar pengalaman saya itu. Jadi saya heran waktu itu kalau dengan dukun-dukun dan sebagainya. Suruh buang. Dukun itu suruh membawa kerikil. Ada itu kerikil itu walah banyak sekali itu, satu sak itu. Suruh buang semuanya di tempat-tempat itu. Tempat-tempat perapatan dan mutar buang. Ini pengalaman yang sangat lucu kepala desa ini. Biayanya banyak, tapi pengalamannya lucu-lucu. Jadi lucu-lucu sekali itu. Heran saya itu dengan dukun-dukun dan sebagainya. Waktu itu saya nelpon sama dukunnya itu. Saya telepon waktu itu, saya masih diduduk di anu. Kenapa kok ndak biting saya ndak keluar? Katanya masih jenggel di belakang. Isin jinggel. Wong udah hitungannya sudah mau habis kok isin jinggel. Isin jindel ning mburi jarine biting. Lha wis sekalang lho dadi jindel. Heran saya ini sebenarnya. Inilah pengalaman-pengalaman. Saya minta dengan sangat ya untuk orang-orang yang apa itu mau nyalonkan kepala desa, nggak usah lah pakai apa-apa. Kalau kita memang nggak mampu ya nggak usah nyalon, karena hasilnya pasti kalah nanti dengan uang itu sendiri. Karena sekarang demokrasinya masih demokrasi uang. Saya sebenarnya berusaha untuk memberikan pelajaran kepada masyarakat, tapi ya apalagi tetap kalah dengan uang. Terus orang-orang yang kita percaya. Nah ini sangat penting sekali bagi orang yang mau mencalonkan kepala desa. Orang-orang yang kita percaya. Orang-orang yang kita percaya itu bisa berbalik arah apabila kena serangan duit. Saya pernah ini.
dan benar-benar nyata orang itu bersumpah kepada saya bahwa mau membantu seutuhnya, bersumpah dengan demi Allah, bersumpah rangkulan salaman ini, dia bersumpah akan membantu benar-benar. Apa buktinya? Setelah dekat hari H, dia agak menjauh dan sebagainya. Jadi kelihatannya saya ditarungkan ini. Jadi ditarungkan, memang sudah diprogram seperti itu. Apa seperti itu saya nggak tahu. Karena hati seseorang itu tidak bisa dibaca. Dia mengkhianati saya. Sebenarnya pengaruhnya luar biasa dia. Pengaruhnya besar. Mengrakit orang itu dia yang memberikan trik-trik itu dia semua. Tapi dia yang membalikkan. Ini sebenarnya saya sangat kecewa seperti ini. Karena apa? Karena waktu dia sudah bersumpah membantu saya mati-matian, katanya seperti itu. Kenapa kok dia berbalik arah? Ya karena apa? Bulus lagi. Inilah bulus ini yang paling menang di semua lini. Bulus programnya tidak jalan. Program yang baik seperti saya jelaskan yang di depan itu. Kalau Anda yang belum melihat, Anda bisa melihat pengalaman saya, benar-benar terjadi seperti itu, asli persis apa yang saya ceritakan di situ sudah ada semua di Aris Gontor Channel. Jadi saya mohon dengan sangat kepada semua orang yang ingin mencalonkan kepala desa, benar-benar berhati-hati dengan siapapun yang mendukung kita. Harus kita benar-benar seleksi yang benar-benar supaya kita tidak menyesal di hari. Kita memang tidak boleh dendam hal itu. Kita serahkan kepada Yang Maha Kuasa. Wong nandur bakal ngunduh. Orang nanam bakalnya. Orang yang mengkhianati, yang benar-benar dikhianati, orang itu Allah tidak akan meridhoi seperti itu. Allah yang akan murka nanti. Apalagi orang itu mempunyai ilmu atau mempunyai daya kekuatan secara batin, apalagi seperti itu. Dukunnya kena dituku. Orang sudah membantu kita. Ini umpamanya seorang pintar ya. Orang sudah membantu kita. Karena pulusnya tidak sama dengan sana, lebih besar ya, dia milih ke sana. Inilah yang jadi persoalan mengenai kepala desa demokrasi yang masih acak-acakan seperti ini. Jadi orang yang berpunya potensi sangat sulit sekali untuk bisa mengabdikan diri. Padahal kepala desa itu pengabdian mengabdi rakyat dan membantu rakyat, kok malah suruh bayar yang segitu-gitu. Ingat, saya mengingatkan kepada semua calon kepala desa. Ingat bahwa kepala desa hanya waktu 6 tahun kita mengabdi. 6 tahun kita mengabdi. Kalau kita sudah menghabiskan sekitar 1 miliar, 1,5 sampai 2 miliar, saya kira itu waduh, parah itu. Maka dari itu saya ingatkan sekali lagi, tolong berhati-hati, seorang calon kepala desa yang berhati-hati. Karena masyarakat sekarang masih, saya juga nggak menyalahkan masyarakat, itu masih membutuhkan uang dan uang. Maka dari itu langkah berikutnya, saya memang sangat senang sekali ya melawan orang-orang yang punya uang. Karena apa? Mau kalah yo ora isin wong tanah yo. Tanah kono nganggo duit, gampangannya seperti itu. Biar saya tetap akan membayang-bayangi orang itu yang mempunyai siapapun yang mempunyai uang besar akan saya lawan demi tegaknya demokrasi di negara ini. Kalah menang itu tidak jadi masalah bagi saya. Yang penting saya bisa menegakkan demokrasi, untuk berjuang menegakkan demokrasi, walaupun saya kalah tidak jadi masalah. Karena itulah suara yang memilih saya, yang dikasih uang tetap memilih saya, itu adalah saya anggap suara Tuhan, suara Allah, suara hidayah. Semoga suara Allah dan suara hidayah ini
akan bisa berpihak orang-orang yang tulus, orang-orang yang jujur untuk melawan uang itu biar segera bisa menang dan bisa menang orang-orang. Saya doakan semua calon kepala desa yang benar-benar jujur dan tulus mengabdi kepada pemerintah, mengabdi kepada desa. Saya doakan dapat hidayah. Orang-orang yang memilih itu biar dapat hidayahnya, biar dapat hidayah, dan Anda akan jadi kepala desa dengan lawan uang. Saya kira sekian pengalaman saya. Ada kurangnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat, subscribe, like dan komen. Aris Gondo Channel. Yes.